wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Normalini di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita berjumpa di pertemuan pertama di kelas 9 semester ganjil. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana keadaannya pada hari ini? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua anak-anakku? Semua hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? Pertama, cuci tangan, kemudian pakai masker, dan yang ketiga, jaga jarak 2 meter dengan teman yang lain. Baik anak-anakku semua, hari ini kita mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Apa-apa aja yang kita bahas hari ini? Yang pertama ada teori, yang kedua proses, yang ketiga yaitu faktor pendukung. Marilah kita belajar bersama-sama di sini. Untuk apa kita belajar sejarah kebudayaan Islam? Yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menambah wawasan kita tentang sejarah kebudayaan Islam, terutama adalah sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Seperti yang kita tahu, nenek moyang dari bangsa Indonesia itu adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Dan tampak tidak ketinggalan bukti sejarahnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, manusia Buddha, dan lain sebagainya. Namun saat ini bangsa Indonesia menjadi populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia mampu menerima ajaran Islam dengan baik dan mengembangkannya dengan baik pula. Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Nusantara pada umumnya berlangsung secara damai dan melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Masuk ke materi yang pertama yaitu adalah teori. Teori masuknya Islam ke Nusantara apa-apa aja? Yang pertama ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara itu pada abad Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Nusantara itu berasal dari bangsa Arab terutama Mesir. Teori ini berdasarkan kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini adalah berasal dari Mesir. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara lain. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Nusantara, diantaranya sebagai berikut, yaitu adalah peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. Yang kedua adalah kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Teori Gujarat, teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai dari India itu diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Nusantara. Teori ini berdasarkan pada hal-hal kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India yang terjalin sudah lama. Yang ketiga
ketiga adalah adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan tahun 1297 bercorak khas teori Cina. Teori ini berdasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia berdasarkan sumber kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara. Oke anak-anak, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Jadi, masuknya Islam ke Nusantara itu ada melewati beberapa jalur. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan yang terakhir jalur politik. Jalur perdagangan. Jadi, pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Ya anak-anak, kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India itu turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Kemudian saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan. Jalur yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadinya perkawinan antara bangsawan, raja, atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Anak-anak, yang ketiga yaitu adalah jalur pendidikan. Jadi proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan di sini adalah sekolah pesantren, di mana di pesantren santri ataupun santriwatinya di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Anak-anak, yang keempat yaitu jalur proses masuknya Islam ke Nusantara melalui seni dan budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal itu adalah pertunjukan wayang. Jadi, tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang siapa? Ada yang tahu? Siapa? Saya Bu, Sunan Kalijaga. Iya, betul sekali, Sunan Kalijaga. Jadi, Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Selanjutnya, jalur proses masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui tasawuf. Apa itu tasawuf? Ada yang tahu tasawuf apa? Baik, Ibu akan kasih tahu tasawuf itu adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf itu disebut sufi. Jadi ya, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi itu mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, kita memasuki jalur yang terakhir. Jalur terakhir apa? Politik. Jadi di beberapa daerah di Indonesia ataupun Nusantara, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu juga, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Nah, anak-anak, Islam hadir di Nusantara dengan cara yang baik, ramah, dan menyenangkan. Adapun faktor-faktor pendukungnya ialah yang pertama, syarat masuknya Islam sangatlah mudah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak adanya kasta dalam Islam, tidak ada perbedaan antara itu kaya ataupun di bawah.
seperti itu. Yang ketiga, biaya dalam proses keagamaan yang murah. Yang keempat adalah Islam hadir sesuai dengan kultur budaya di Nusantara. Seperti itu. Anak-anak, sejauh ini sudah kita bicarakan tentang materi sejarah proses masuknya Islam ke Nusantara. Apakah anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan? Bu, sudah jelas. Baik anak-anakku semua, jadi pelajaran kita hari ini, kalian sudah tahu dong bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Kita sebagai muslim yang tinggal di Nusantara tentunya harus bangga dong dengan agama yang kita peluk. Karena Islam datang dengan cara yang damai dan menyenangkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Nah, anak-anakku semua, tidak terasa sudah banyak sekali pembahasan yang kita bahas tentang materi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya kita akan bahas materi yang lain. Sampai di sini pertemuan kita, dan kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan ibu tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.